Didi Batlolone masih menemani Anda di Kompas Siang. Saudara, selebritas Nikita Mirzani bergoyang Velocity untuk kedua kalinya dalam sidang. Kali ini selebritas sekaligus terdakwa kasus pemerasan dan pencucian uang itu berjoget sebelum sidang pembacaan duplik atau tanggapan pada replik jaksa dimulai. Dalam sidang ini Nikita bahkan menyebut jaksa penuntut umum sebagai tukang sulap. Sebelum sidang dimulai, Nikita Mirzani kembali bergoyang Velocity di depan awak media. Kemudian, di dalam sidang dupliknya, Nikita bahkan menyebut jaksa penuntut umum sebagai tukang sulap. Lantaran menyimpulkan percakapan antara dirinya bersama Reza Gladys dan Ismail Marzuki atau Mail sebagai pengancaman. Padahal menurut Nikita, tidak ada satupun saksi yang mendengar percakapan itu. Saya sebagai selaku saya yang melakukan perlawanan saksi meringankan atau saksi ahli dan disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia langsung dianggap hakim yang mulia. Bahwa saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dalam persidangan ini adalah hak hukum saya yang dijamin oleh KUHP, bukan untuk perbuatan majelis hakim dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya. Goyangan Nikita ini bukan kali pertama. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga sempat membuat heboh saat di sidang. Pada sidang 25 September, Nikita ditegur hakim karena meledek jaksa dengan berjoget Velocity saat sidang ketika ahli bahasa memberikan keterangan. Nikita Mirzani merespon keterangan ahli dengan menunjuk ke arah jaksa sembari menggoyangkan tubuhnya mengikuti tren goyangan Velocity. Hakim ketua langsung menegur Nikita Mirzani karena tidak pantas dilakukan dalam sidang. Tak hanya itu, di akhir Agustus 2025, Nikita Mirzani juga membuat heboh. Nikita sempat menolak kembali ke rumah tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tidak dikabulkan hakim. Di lain waktu, usai sidang ditutup, Nikita bahkan menolak petugas membawanya kembali ke rumah tahanan serta menepis jaksa penuntut saat memakaikan rompi tahanan. Nikita juga sempat berdebat dengan jaksa dan petugas. Sebelumnya dalam sidang pembacaan replik atau jawaban jaksa atas pledoi atau nota pembelaan terdakwa, jaksa meminta majelis hakim untuk menolak nota pembelaan atau pledoi Nikita Mirzani. Jaksa menilai pledoi Nikita tidak konsisten dan disusun tidak sesuai fakta persidangan. Pada hakim, jaksa meminta pledoi terdakwa ditolak dan mengabulkan tuntutan agar menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah kepada terdakwa. Menolak nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. 2. Nota pembelaan atau pledoi tersebut tidak memiliki alasan hukum dan harus dikesampingkan. 3. Memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Usai sidang, Nikita menanggapi santai replik yang disampaikan jaksa. Nikita mengaku tetap pada pendiriannya dalam pledoi jika jaksa telah mengubah pasal yang didakwakan. Pasal memang dirubah kan, dari Polda kan 368, 27A ayat 1. Nah dituntutan didakwaan jadi 369, 27B ayat 2. Tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, katanya ayat-ayat cinta. Dalam sidang tuntutan, Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Menurut jaksa, Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang dari uang yang ia terima. Nikita dijerat pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 3, 4, dan 5 tentang tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus lainnya, Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Amar Zoni terkait kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba secara daring. Sidang dilakukan secara daring sebab terdakwa berada di Lapas Nusa Kambangan.
Amar Zoni dan 5 terdakwa yang berada di Lapas Nusa Kambangan hadir secara online dalam sidang perdana Kamis kemarin. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terkait kasus narkotika yang melibatkan 6 warga binaan saat menjalani tahanan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Soal online, kuasa hukum Amar Zoni keberatan karena tidak bisa berkomunikasi aktif. Kuasa hukum meminta agar sidang berikutnya dilakukan secara luring atau offline. Nah, permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana. Yang penting dekat ke persidangan, Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditahan di Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Ibu angkat Amar Zoni, Haryati dan kekasih Amar hadir dalam persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Usai mengikuti sidang, orang tua angkat Amar Zoni berharap majelis hakim memutuskan agar Amar Zoni menjalani rehabilitasi narkotika. Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemanusiaan asal keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan juga keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan Amar keluar langsung direhab. Aktor Amar Zoni sudah berkali-kali tersandung kasus narkoba. Kini Amar menjadi penghuni lapas super maksimum security di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar dinilai berisiko karena mampu menjadi pemasok narkoba di dalam lapas. Dalam kasus terakhir, Kejari Jakarta Pusat mengungkap Amar berjualan narkotika jenis sabu dan ganja sintetis saat menjalani hukuman di Rutan Salemba. Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan Amar Zoni merupakan warga binaan pemasyarakatan yang tergolong berisiko tinggi atau high risk. Amar juga melakukan pelanggaran berat sehingga ditempatkan di lapas dengan pengamanan super maksimum. Ke lapas super maksimum Nusa Kambangan Karanganyar. Polri memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas. Ditemukannya narkoba saat berada di Lapas Salemba menjadi kasus narkotika keempat bagi aktor Amar Zoni. Amar Zoni pertama kali ditangkap di rumahnya pada 7 Juli 2017. Kala itu, polisi menyita ganja seberat 39,1 gram. Kasus ini berakhir dengan hukuman 1 tahun penjara dan rehabilitasi. Amar Zoni kembali ditangkap pada Maret 2023 dengan barang bukti sabu seberat 1 gram yang dikonsumsinya di rumah. Setelah dipenjara selama 7 bulan, ia pun bebas pada 4 Oktober 2023. Namun, di tahun yang sama, yakni kasus ketiga Amar Zoni, ia kembali diperiksa polisi di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Barang bukti yang disita antara lain sabu 4,6 gram dan ganja 1,3 gram. Tim Liputan, Kompas TV.